your whole move and stay put until Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul Run Hike Fight yang dibintangi oleh Isabel May yang rilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang seorang remaja yang berusaha menyelamatkan warga sekolah dari penyerangan dan penyanderaan kelompok bersenjata. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene awal diperlihatkan seorang remaja bernama Zoe yang sedang berburu rusa dengan ayahnya. Tembakan Zoe yang berhasil mengenai rusa tidak lantas membuat rusa tersebut mati, sehingga tiba-tiba ia menghantamnya dengan sebuah batu agar rusa tersebut tidak mengalami kesakitan berkepanjangan. Sesampainya di rumah, Zoe tampak bercakap-cakap dengan sosok wanita yang merupakan ibunya. Namun sebenarnya ibunya ini sudah meninggal, sehingga sosok ini hanyalah bayang-bayang dari pikiran Zoe sendiri karena belum bisa melepas kepergian ibunya, sekaligus menjadi penyebab hubungan Zoe dengan ayahnya tidak begitu akur. Tak lama kemudian, teman Zoe yang bernama Louis datang untuk mengajak Zoe berangkat ke sekolah. Di tengah perjalanan, mereka sempat diganggu salah seorang teman sekolahnya yang membuat mobil Louis terperosok dan berhenti sejenak. Di kejauhan, mereka melihat salah satu teman sekolah mereka bernama Chris meletakkan suatu benda di tengah suatu lahan kosong. Sesampainya di sekolah, tampak suasana cukup meriah karena malam ini akan diadakan pesta perpisahan bagi angkatan Zoe. Saat Zoe membuka lokernya, ia mendapati bahwa ternyata Louis mengajaknya sebagai pasangan di pesta perpisahan nanti malam. Namun nampaknya hal itu membuat Zoe merasa tidak nyaman karena Louis dianggap sebagai sahabat terbaiknya. Louis yang mencoba menjelaskan tak sengaja menumpahkan minuman ke baju Zoe yang membuat Zoe harus membersihkannya di toilet. Bersamaan dengan itu, benda yang sebelumnya diletakkan Chris di lahan kosong meledak. Juga rumah kayu di samping jalan ikut meledak. Ternyata benda yang dibawa Chris adalah bahan peledak yang diletakkan di berbagai tempat yang nantinya akan diungkap alasannya. Di kamar mandi, Zoe melihat salah satu temannya bernama Anna seperti mengambil sesuatu dari plafon atas toilet yang sepertinya benda itu adalah sebuah pistol. Di sini, Zoe kembali bercakap-cakap dengan bayang-bayang ibu Zoe yang selalu muncul ketika Zoe dihadapkan pada sebuah kegalauan. Louis yang masih berada di kantin tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah mobil van yang sebelumnya dikendarai Chris menerobos masuk dan menabrak beberapa siswa. Dari dalam mobil van tersebut keluar beberapa remaja yang tiba-tiba langsung menembaki siswa di sana. Ternyata para remaja ini adalah sebuah komplotan yang terdiri dari Chris, Kip, Anna, dan Tristan sebagai pemimpinnya, di mana mereka adalah siswa sekolahan tersebut yang selama ini mengalami pembulian dan sikapnya ini adalah sebagai balas dendam. Zoe yang masih berada di toilet mendapati salah satu temannya yang ditembak Kip tewas mengenaskan. Zoe yang menyadari kehadiran Kip segera bersembunyi ke atas plafon. Berpindah ke Tristan, ia menjadikan siswa di kantin sebagai sandera dan meminta mereka semua untuk menghubungi keluarga mereka, termasuk Louis. Zoe yang tiba-tiba terjatuh di dapur terdengar oleh Tristan dan menyuruh Chris untuk mengeceknya. Saat Zoe bersembunyi, ternyata di sana juga ada ibu kantin yang akhirnya tewas untuk mengalihkan perhatian Chris. Di luar, jalanan tampak macet karena petugas pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api akibat ledakan yang ditimbulkan Chris di awal scene. Tristan kemudian menggunakan HP salah satu siswa untuk menghubungi admin sekolah, di mana ia memberitahukan tentang kelompoknya yang membawa senjata di kantin. Admin sekolah yang harus mengkonfirmasi secara langsung ke kantin membuat proses lockdown menjadi lebih lambat, dan Tristan memanfaatkan momen ini untuk menyiarkan secara langsung melalui media sosial para siswa sanderanya. Anna juga tampak memutus kabel telepon sekolah. Zoe yang berhasil keluar sekolah malah memutuskan kembali ke sekolah untuk memperingatkan siswa-siswa di kelas-kelas yang belum tahu peristiwa ini untuk segera meninggalkan sekolah. Meski beberapa kelas tak menghiraukannya dan menganggap Zoe hanya main-main. Tristan kemudian menunjuk Louis untuk menyiarkan dirinya karena Louis sebagai admin sosial media sekolah memiliki penonton yang cukup banyak. Lalu ia pergi ke kelas-kelas bersama dengan Kip. Zoe lalu membunyikan alarm kebakaran untuk memperingatkan semua siswa. Namun, Anna berhasil memutus kabel alarm dan mematikan daya listrik yang membuat admin sekolah akhirnya mengumumkan lockdown. Di luar, tampak mobil polisi mulai datang. Namun, dua orang polisi yang masuk tewas terkena ledakan di depan Zoe. Zoe yang selamat berpura-pura tewas sehingga tidak disadari Anna yang menghampirinya. Meski akhirnya ketahuan dan salah satu tembakannya mengenai kaki Zoe. Setelah beberapa saat mereka baku hantam, akhirnya Anna tertembak oleh pistolnya sendiri.
Scene berpindah ke salah satu anak buah Sheriff yang mengecek ke rumah Tristan, dan di sana ditemukan ibu Tristan yang sudah tewas yang kemungkinan dibunuh sendiri oleh Tristan. Ayah Zoe yang mendengar berita di radio akhirnya menyadari bahaya yang sedang dialami Zoe. Chris yang sepertinya memiliki gangguan mental mulai menembaki polisi di luar secara membabi buta. Tristan yang sedang berada di salah satu kelas lantas memerintahkan semua siswa untuk ikut ke kantin. Kip yang menyadari kehadiran Zoe kemudian mulai mengejarnya. Namun karena kebodohan Kip, Zoe akhirnya berhasil membekuk Kip dan mengikatnya di kursi teater. Di sini bayang-bayang ibu Zoe sempat muncul lagi dan membuat Zoe memutuskan untuk membiarkan Kip tetap hidup dengan menghancurkan mentalnya agar bisa dimanfaatkan. Zoe lalu melanjutkan memandu para siswa dan guru yang masih terjebak untuk segera keluar sekolah. Tristan yang kini mengetahui anak telah tewas mengancam akan membunuh Sandra jika Zoe tidak segera menemuinya. Para orang tua siswa sudah mulai ramai di luar sekolah, termasuk ayah Zoe. Lalu ia tampak menyiapkan senapannya dan menyelinap untuk membantu Zoe dari luar. Zoe yang sebelumnya melepas Kip lantas menemui Tristan di kantin. Kip yang menyusul ke kantin kini mengarahkan senjatanya ke Tristan yang menyebabkan baku tembak dan Kip tewas di tempat. Dan Zoe berhasil kabur bersama Louis yang sempat terkena tembakan namun masih dikejar Chris. Setelah mengamankan Louis, Zoe memancing Chris ke kelas sains dan membuat ledakan namun tidak memberi pengaruh, dan sekarang Zoe terdesak. Saat Chris akan menembak, kepalanya mendapat tembakan dari senapan ayah Zoe. Zoe lalu menunjukkan foto Chris yang telah tewas sambil balik mengintimidasi Tristan. Tristan yang kini sendiri kemudian mulai mengaktifkan bom di mobilnya dan pergi membawa salah satu siswa serta sebuah paket bom. Zoe yang menyadari bom di mobil telah aktif kemudian memundurkan mobil tersebut dan meledak di luar sekolah. Tim SWAT yang baru saja datang malah menangkap Zoe karena dikira bagian dari komplotan. Bersamaan dengan itu, bom meledak di salah satu kelas dan ditemukan mayat yang diduga Tristan. Bayang-bayang ibu Zoe kembali muncul dan mengucapkan perpisahan yang artinya Zoe kini telah mengikhlaskan kematian ibunya. Beberapa saat kemudian, Sheriff melepas ikatan Zoe dan meminta maaf karena tim SWAT tidak tahu jika Zoe yang justru menjadi penyelamat. Zoe juga sempat menemui ayahnya yang ditahan karena penggunaan senjata api meski dengan tujuan menyelamatkan Zoe. Lalu Zoe melihat sosok mencurigakan dan itu adalah Tristan yang ternyata masih hidup. Zoe lantas mengambil senapan yang sebelumnya ditinggalkan oleh ayahnya dan berhasil menembak Tristan namun tidak pada bagian vital. Zoe akan membunuhnya dengan batu seperti yang dilakukannya pada rusa buruan di scene awal. Namun kali ini Zoe membiarkannya tetap hidup hingga Tristan mati perlahan dengan sendirinya. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan like jika kamu suka, komen jika ingin merequest film, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.